Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nadia Salsabila dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan membahas mengenai pasal 30 Konvensi Wina 1969. Sebelum itu, saya akan mereview sedikit materi mengenai hukum internasional. Nah, jadi kalau kita membahas tentang hukum internasional, itu maka ia memiliki sumber-sumber hukum internasional yang kita sama-sama tahu tercantum dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang pada pokoknya mengatakan bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan, maka Mahkamah Internasional itu akan mempergunakan yang pertama perjanjian-perjanjian internasional. Di dalam perjanjian internasional itu terdapat kaidah hukum yang ditimbulkan dari suatu perjanjian, yang mana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Treaty of Contract dan Law Making Treaty. Jadi Treaty of Contract itu memiliki sifat yang tertutup. Maka dari itu perjanjian tersebut itu tidak memberikan kesempatan bagi para pihak yang tidak ikut perundingan untuk menjadi peserta perjanjian. Sedangkan Law Making Treaty itu merupakan perjanjian yang menciptakan kaidah atau prinsip-prinsip hukum. Jadi perjanjian ini bersifat terbuka. Maka dari itu ia memberi kesempatan pada pihak yang bukan merupakan peserta untuk ikut sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Nah, perjanjian ini itu contohnya adalah Konvensi Wina 1969. Nah, pada awalnya perjanjian internasional itu hanya diatur dalam hukum kebiasaan saja. Tapi sampai pada tahun 1969 diselenggarakan suatu konferensi internasional di Wina untuk mengkodifikasi hukum kebiasaan tersebut. Nah, berdasarkan konferensi tersebut itu menghasilkan Wina Convention on the Law of Treaties yang masih diberlakukan sampai sekarang dan bahkan dijadikan acuan untuk bagi negara-negara maupun masyarakat internasional dan juga organisasi-organisasi internasional dalam pembuatan perjanjian internasional. Konvensi Wina 1969 ini berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aturan dan tata cara pembuatan perjanjian internasional. Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai pasal 30 yang berada dalam Konvensi Wina 1969. Jadi pasal 30 Konvensi Wina 1969 itu mengatur mengenai penerapan perjanjian yang berkaitan dengan permasalahan yang sama. Jadi pada ayat 1 itu merujuk pada pasal 130 Piagam PBB yang berisi apabila terdapat penentangan antara kewajiban-kewajiban daripada anggota PBB menurut piagam ini dan kewajiban-kewajiban mereka menurut suatu perjanjian internasional lainnya, maka yang berlaku ialah kewajiban-kewajiban mereka menurut piagam ini. Nah, poin yang kedua itu adalah ketika para pihak itu sama-sama terlibat dalam perjanjian lama dan baru, maupun para pihak yang hanya terlibat pada salah satu perjanjian saja. Baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru itu, maka perjanjian itu sebelumnya harus berlaku sesuai dengan perjanjian yang baru, dan mereka juga sama-sama merupakan pihak yang dapat mengatur hak dan kewajiban bersama. Nah, di sini dapat kita lihat pada pasal ini menggunakan asas lex posterior derivat legi priori, yaitu hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Sebagai contoh, yaitu pada UNCLOS, ada negara yang meratifikasi UNCLOS 1958, tetapi tidak meratifikasi UNCLOS 1982. Sebaliknya, ada negara yang meratifikasi kedua UNCLOS tersebut. Maka pada kondisi ini diberlakukan pasal 30 ayat 4 poin B yang berisi bahwa para pihak yang sama-sama terlibat pada perjanjian lama dan baru maupun para pihak yang hanya terlibat pada satu perjanjian saja, baik itu perjanjian yang baru maupun perjanjian yang lama, itu maka mereka juga sama merupakan pihak yang dapat mengatur hak dan kewajiban bersama. Demikian penjelasan singkat dari saya. Apabila terdapat pertanyaan maupun sanggahan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.